Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillahi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah yang pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmatnya berupa nikmat sehat untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syari ini bersama Al-Ustadz Haris Budiatna yang semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Al-Ustadz Haris Budiatna mengenai kitab Sahih Muslim, yang mana pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang perdana. Semoga Allah memberikan kita nikmat panjang umur dan begitu juga Ustadz diberikan nikmat panjang umur agar bisa menyelesaikan pembahasan kitab Sahih Muslim ini. Baiklah, sebelum kajian dimulai, seperti biasa membacakan adab-adab dalam kajian online ini agar jamaah bisa mengikuti kajian ini dengan baik dan tertib. Yang pertama untuk mengikhlaskan niat menuntut ilmu, dan yang kedua untuk menggunakan nama asli ataupun nama kunyah sehingga mudah dikenal, dan yang ketiga untuk jamaah akhwat harap matikan fitur video, dan untuk tetap menggunakan penutup aurat berupa jilbab, cadar ataupun kerudung agar jika terjadi kesalahan teknis terpencet menu video tidak terlihat auratnya. Lalu yang keempat untuk semua jamaah ikhwan dan akhwat harap matikan audio selama kajian sedang disampaikan agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Lalu untuk pertanyaan nanti, jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di akhir sesi langsung kepada Ustadz. Dan jika ingin mengirim pertanyaan, nanti Anda bacakan ketika sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, kepada jamaah harap menyiapkan catatan untuk mencatat materi dan faedah yang disampaikan oleh Ustadz Haris Budiatna. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Anda persilahkan pada Ustadz Haris Budiatna untuk memulai kajian. Falyatafaddal masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi yang baik ini kita masih dimudahkan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan semoga salawat dan salam tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Insyaallah kita akan mulai membaca kitab Sahih Muslim. Ada beberapa alasan yang mungkin perlu disampaikan. Pertama, dua kitab yang sahih, ya, paling sahih setelah Al-Quran, dia adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka ini adalah di antara upaya kita supaya kita bisa berhujah di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha untuk mempelajarinya, dua kitab sahih, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada beliau sementara hadis-hadisnya tidak kita baca?
Ini alasan yang pertama. Membaca hadis sebagaimana membaca Al-Quran, dia merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Hanya saja huruf-huruf dalam hadis tidaklah berpahala huruf-hurufnya. Beda dengan Al-Quran. Karena di Quran dikatakan, La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Sementara hadis tidak. Kemudian yang kedua, karena memang Al-Quran itu banyak ya, dijelaskan dalam hadis. Bagaimana mungkin kita akan memahami Quran dengan baik kalau kita tidak memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan nyatanya setiap kita mempelajari Quran pun mungkin di antara kita belum ada yang sampai selesai dari awal sampai akhir, ya, membaca tafsirnya. Begitu juga dengan hadis. Yang cukup menyedihkan bagi kita sekalian adalah kadang-kadang seorang muslim dia hanya mengetahui arba'in nawawi, 42 hadis atau katakanlah 50 hadis ditambah dengan beberapa hadis yang lain dalam Umdatul Ahkam. Sementara hadis-hadis yang lain tidak dia ketahui. Padahal Sahih Bukhari ada hampir 7.000 hadis. Sahih Muslim kata Imam Nawawi ada 4.000 hadis yang bila tikrar. Sementara di kitab ini yang mau kita pakai ini ada 3.033 hadis. Ini yang kita gunakan kitabnya. Dan ini adalah termasuk salah satu kitab Sahih Muslim yang termasuk cukup tipis ya, tanpa ada penjelasan banyak. Dan alasan yang ketiga ya, saya secara pribadi ingin menyampaikan minimal membacakan, karena itu diantara sejumlah kewajiban dan juga pesan. Dulu pernah ada, alhamdulillah, jadi saya dikasih kesempatan untuk sempat ikut daurah Sahih Muslim selama kurang lebih 23 harian ya. Yang menyampaikan adalah salah seorang ulama muridnya Syekh Nasir Al-Albani. Kebetulan yang ikut juga ada dari beberapa negara yang lain. Dan kitab ini dibahas selesai dari awal sampai akhir. Sampai ke hadis 3033 ya. Dengan penjelasan rawi, kemudian syarah matan dan fawaid yang terdapat di kitab ini seluruhnya dari awal sampai akhir. Dan di akhir acara daurah tersebut selama 21 atau 23 harian ya, beliau mengatakan qad intaha minad durus wa qiraah sahih Muslim, telah selesai kita baca dan kita pelajari kitab ini. Kemudian beliau memesankan untuk difahami, kemudian juga diamalkan dan didakwahkan. Mudah-mudahan termasuk amal jariah untuk beliau dan juga untuk kita sekalian. Dan dalam waktu yang sangat singkat dan model belajar sekitar 15 jam satu hari waktu itu, dan beliau membawa pistol air ya untuk menembak siapa-siapa yang ngantuk dalam durus ya. Dan begitu juga yang disampaikan beliau bahwa Syekh Nasir Al-Albani ketika mengajarkannya, memberikan taklik, berikan syarah, begitulah di antara sejumlah kebiasaan beliau. Dan ini tidak diselisihi, karena memang untuk sholat malam saja dibolehkan ya seorang suami untuk mengusap wajah istrinya ya dengan air, dibangunkan supaya dia sholat. Atau semoga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Kalau nggak bisa bangun, diusap wajahnya dengan air. Dan kemudian dibangunkan untuk sholat. Maka kalau sholat tahajud saja dibolehkan seperti itu, apatah lagi seorang ketika mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang seharusnya tidak layak seseorang ketika membaca Quran atau juga membaca hadis dia dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan kurang ihtiram dengannya. Walaupun demikian, hanya Allah yang Maha tahu dengan segala kekurangan kita. Yang jelas Nabi juga pernah bassaqa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah meludahi kedua mata Ali, dan
Waktu itu matanya adalah sakit dan akhirnya ya syufi, mata Ali sembuh ya karena diludahi oleh Nabi SAW dan ini khusus bagi Nabi. Begitu juga Nabi pernah berkumur-kumur dan mengeluarkan air dan diletakkan atau disemprotkan di wajah seorang sahabat yang dia mengadukan kepada Nabi bahwa dia kalau baca Quran cepat mengantuk dan yang lain, dan orang ini pun sembuh. Hadhihi khususiyat, ini adalah kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak boleh kita contoh. Tapi dari sini menunjukkan bahwa begitulah himmah seseorang. Kalau Sahih Muslim jumlahnya yang tanpa tikror 3033, atau kalau dengan tikror ada ya cukup banyak ya, ada 7 ribuan. Sekiranya kita ya membacanya dalam satu pekan katakanlah cuma 10 hadis, maka kita membutuhkan waktu yang lama ya, lebih dari 80 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau kita ukur umur kita, hadirin sekalian, umur kita hari ini misalnya ada yang sudah 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 20. Untuk menyelesaikan Sahih Bukhari saja dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari ada 7.000 hadis. Sahih Muslim misalnya 4.000 hadis. Ada 11.000 hadis. Kapan kita akan membacanya kalau kita tidak paksakan untuk memulainya? Dan inilah diantara sejumlah alasan sehingga kita coba untuk membaca satu persatu hadis-hadis. Dan saya berusaha untuk menyampaikan apa yang diberikan ta'liq oleh Syekh Abdul Walid, ya salah seorang murid seniornya Syekh Nasir Al-Albani, dari apa yang beliau sampaikan di kitab ini, dan kita tinggalkan beberapa bagian yang terulang atau beberapa hal yang mungkin dianggap kita sudah paham. Lalu catatan yang lain, insya Allah kita akan baca seluruh hadis dengan sanadnya, dan mereka layak untuk disebutkan. Hari ini seringnya kita membaca hadis cuma sebatas qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda. Padahal yang sahih harusnya nama-nama mereka yang menjadikan sampainya hadis tadi kepada kita itu disebutkan. Dan itu adalah doa bagi mereka. Misalnya ada seorang rawi bernama Ismail ibnu Ulayya. Dia bernama Ismail, ibunya bernama Ulayya, ayahnya bernama Ibrahim. Dan ayah ibunya seluruhnya muhadithin. Kemudian Imam Muslim mengambil riwayat dari Ismail ibnu Ulayya karena ternyata Ismail mengambil hadis sanadnya dari ibunya, dan ibunya lebih banyak ilmunya dari ayahnya. Dari sini menunjukkan juga bahwa ya tidak mengapa seorang istri lebih banyak ilmunya dari suaminya, sehingga dia menjadikan jalur sanad bagi anaknya yang dia adalah Ismail sebagai satu catatan dalam sejarah. Sehingga kalau kita baca Sahih Muslim, kita akan dapatkan nama Ismail bin Ulayya, dan itu namanya terkenang sampai hari kiamat. Setiap kita membaca hadisnya, mereka mendapatkan pahalanya. Kemudian tanbih, ikhwah sekalian, ajakan dari saya kepada antum dan semua yang hadir, bahwa setiap kita, umur kita terbatas, ya kan? Waktu kita terbatas, sementara ilmu kita sedikit, maka bacalah yang bermanfaat untuk kita sekalian. Sesungguhnya beliau pernah menyampaikan juga nasihat. Dari kita membaca beberapa yang lain, maka lebih layak yang pertama kali prioritas kita baca adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kutubu tis'ah yang lainnya. Ada Sunan Abi Dawud, ada Ibnu Majah, ada An-Nasai, ada Tirmidzi, dan juga ada ya misalnya Musnadnya Imam Ahmad, dan seterusnya. Ala kulli hal, paling tidak di rumah kita usahakan ada 2 kitab ini, Bukhari dan Muslim. Ya, syukur kalau ada yang aslinya dan beberapa syarah, apakah itu Fathul Bari ya, kalau Sahih Bukhari. Minimal ada terjemah yang kita berusaha untuk membacanya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi dengan cinta membaca hadis-hadisnya. Dan tambahan bahwa setiap orang membaca hadis, maka dia akan banyak bersalawat. Oleh karena itu, aktsarus salawat, atau orang yang paling banyak salawatnya adalah para muhaditsin. Karena setiap dia baca, maka dia akan baca salawat kepada Nabi SAW. Walaupun mungkin pengajian kita tidak lama di waktu pagi ini, tapi mudah-mudahan paling tidak minimal kita bisa baca satu hadis dan beberapa penjelasan yang ada. Baik, sekilas tentang Imam Muslim
kitab ini, kalau di kitab ini kan dikasih nama Sahih Muslim ya. Ini di sini ya. Dikasih nama Sahih Muslim. Tetapi nama aslinya adalah Kitabul Jami' As-Sahih. Aslinya Kitabul Jami' As-Sahih. Walamma qama Imam Muslim yajma'u kitabahu Al-Jami' As-Sahih. Ya, jadi itu nama aslinya adalah Jami'us Sahih. Kata Imam Nawawi, ya, kata beliau, wa anna iddata ahadits fi Sahih Muslim nahwa 4,000 bi isqati wal mukarrar. Kira-kira jumlah hadis yang terdapat di Sahih Muslim ini seluruhnya ada 4.000 hadis, dan itu tanpa tikrar, tidak berulang. Dan ada beberapa hadis yang kemudian karena yang mirip ataupun senada begitu, maka dikasih nomor di sini hanya 3033 hadis. Kalau saja 3033 dibagi satu pertemuan satu hadis, berarti kita membutuhkan waktu 3033 pertemuan. Kalau sekiranya dibuat satu pekan sekali, berarti kita butuh 3033 pekan. Tinggal dibagi dengan jumlah tahunnya. Jadi umur kita jelas tidak akan cukup hanya untuk membaca Sahih Muslim jika satu pertemuan satu hadis. Ala kulli hal, ma la yudriku kulluh, ya, kalau kita tidak mendapatkan seluruhnya, maka kita mendapatkan apa yang kita bisa lakukan. Baik, Sahih Muslim, ya, sebagai muqaddimah saja, bahwa tentu ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, ya, beliau lebih ketat syarat-syaratnya. Salah satu di antara perbedaannya adalah dalam Sahih Bukhari, rawi yang satu harus bertemu dengan rawi yang lain. Sementara dalam Sahih Muslim, tidak. Ya. Dan katanya, inna musliman rattaba kitabahu ala abwabin fahuwa fi hukmi al-muwabbab fil haqiqah. Jadi beliau meletakkan, menyusun bab-babnya itu sesuai dengan apa yang beliau lakukan di sini, menunjukkan bahwa itu tentang penjelasan tentang hukum bab-bab tersebut. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari dimulai dengan kitab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Kalau dalam Sahih Muslim dimulai dengan Kitabul Iman, ya, tentang Kitabul Iman. Dan tentu karena Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari, ya, setiap kita pun mungkin bertanya, kenapa kitab ini ditulis padahal dia adalah gurunya? Maksudnya Imam Bukhari adalah gurunya. Penjelasannya adalah kalau dikatakan Imam Nawawi, bahwasanya Imam Muslim, ya, sa'alahu, dia diminta, ya, untuk membuat semacam ringkasan, ya. Dan sebelumnya dikatakan Sahih Muslim ya'ti fid darajati tsaniyah ba'da Sahih Bukhari. Bahwa dia adalah tingkatan kedua setelah Sahih Bukhari. Fahuwa tsani kitabaini huma ashahul kitab ba'da kitabullah subhanahu wa ta'ala. Dan dua kitab ini adalah dua kitab yang sahih setelah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Kemudian kata Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Tadhkiratul Huffaz, beliau juga menyebutkan bahwasanya la'alla Aba Ali ma wasala ilaihi Sahih Al-Bukhari. Dan beberapa pujian, ya, terhadap Imam Muslim menunjukkan bahwasanya beberapa penjelasan ataupun kitab Sahih Muslim ini dipuji oleh mereka para ulama. Dan di sini tentu sangat banyak, ya, tidak perlu kita bacakan tentang penjelasan Imam Muslim, penjelasan tentang Imam Muslim. Dan tadi kita sebutkan kenapa ini ditulis. Sa'al al-Imam Musliman takhlisan, ya, lahu fi ta'lif bila tikrar bi kathrat yuksiru liyatamakkan min at-tafahum fiha. Jadi intinya beliau diminta untuk membuat talkhis, ya, sehingga tidak terulang, ya, dari beberapa riwayat yang ada, maka beliau menuliskan kitab Jami'us Sahih. Dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita sekalian, sehingga mudah-mudahan setiap apa yang kita baca, beliau Imam Muslim mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Dan muqaddimahnya tidak perlu kita bacakan, mungkin pagi hari ini kita akan baca sampai baru di muqaddimah. Nanti pertemuan yang akan datang kita masuk di hadis yang pertama.
Bagian yang pertama tentang muqaddimah, beliau memulai dengan basmalah dan beliau memulai dengan doa setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa innaka yarhamukallahi bitaufiqi khalikika, katanya dzakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbar al ma'thura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunanid din wa ahkamihi wa ma kana minha min ats-thawabi wal iqabi wat targhibi wat tarhib wa ghairi dzalika min as-sunufil asya'i bil asanid. Ini ucapan beliau. Semoga Allah merahmati engkau, semoga juga Allah memberikan taufik ya kepada kita sekalian ya. Sesungguhnya katanya di antara hal yang penting untuk kita ketahui, mengetahui tentang akhbar yang ma'thurah, kabar-kabar yang sahih dari Nabi SAW, fi sunanid din wa ahkamihi, dalam sunnah-sunnah din dan juga hukum-hukumnya, wa makana minats thawabi wal iqabi wat targhibi wat tarhib, terkait dengan hukum-hukum, kemudian juga balasan, iqab, kemudian siksaan atau ancaman, dan juga ya dorongan ataupun ancaman ya. Dan juga selain dari itu semua yang kita butuh kepada ya sanad yang jelas dengan seluruh riwayat tadi, maka beliau berusaha untuk, kata dia, insyaallah, kata dia ya, thumma inna insyaallah mubtadi'una fi takhriji ma sa'alta wa ta'lifihi ala syaritatin sawfa adhkuruha laka wa huwa inna na'bidu ila jumlatin ma usnida minal akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini di antara muqaddimah beliau, dan beliau menukilkan beberapa ayat, walaupun kita lewat ya, ada 2 halaman dilewat. Kata beliau, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan tentu Allah Ta'ala yang mengetahui segalanya, dan setiap kita memiliki kewajiban untuk mengimani apa yang Nabi SAW bawa. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi, wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian satu orang yang fasik. Yang fasik diantaranya kriterianya adalah memberikan kabar yang dusta. Karena hari ini banyak hadis yang dibilang hadis padahal bukan hadis. Dan ini musibah. Oleh karena itu, di bagian yang kedua, bab taghlid al-kadhib ala Rasulillah. Penjelasan tentang ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Salah satu riwayatnya adalah, kata beliau, yang pertama, haddatsana Abu Bakr ibni Abi Syaibah, haddatsana Gundar an Syu'bah, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Mansur an Rabi' ya ibni Hirash annahu sami'a Aliyan yakhtubu faqala qala Rasulullah SAW la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijid nar. Ini riwayatnya, dan tadi saya bacakan sesuai dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Syekh Abdul Walid mengatakan Abu Bakar bin Abi Syaibah termasuk rawi yang banyak diambil oleh Imam Muslim. Termasuk juga nanti beberapa yang lain. Dia mengambil dari Gundar, dari Syu'bah, dari Muhammad ibn Muthanna, dari ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, dari Syu'bah, dari Mansur, dari Rabi' ibn Hiras, bahwa dia mendengar Ali ibn Abi Thalib mengatakan ketika dia berkhutbah, qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas nama saya. Fa innahu man yakdzib alayya yalijinna. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka dia tempat duduknya di neraka. Riwayat yang berbeda dari Zuhair ibn Harb. Imam Muslim mengambil riwayat dari Zuhair ibn Harb lebih dari 1000 hadis. Annahu sami'a Ismail. Ini dia. Dia mendengar dari Ismail, yakni ibna Ulayyata. Ismail bin Ulayya. Ulayya adalah nama ibunya, dan dia aslinya tidak suka nasabnya kepada ibunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena ibunya seorang muhaddits dan dia lebih banyak ilmunya dari ayahnya. Sehingga beliau dinisbatkan ke ibunya karena ketinggian ilmu ibunya dibandingkan ayahnya. Padahal dua-duanya muhaddits.
An Abdul Aziz Suhaib ibn Anas ibn Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddithukum hadithan katsiran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'amada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Riwayat yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini yang sering kita dengar. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Riwayat yang lain dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Abi, haddatsana Sa'id bin Ubaid, haddatsana Ali bin Rabi'ah, qala ataitul masjid wal Mughirah amirul Kufah. Saya datang ke masjid dan Mughirah adalah pemimpin di Kufah. Faqala al-Mughirah, lalu Mughirah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas nama Nabi bukanlah sama dengan dusta atas nama yang lain. Siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, siap-siap tempat duduknya di neraka. Ala kulli hal, sebagai muqaddimah di kesempatan pagi hari ini hadis yang diungkapkan, siapa yang berdusta atas nama Nabi, siap-siap tempat duduknya di neraka. Syekh menjelaskan, ada 3 hal yang itu kriteria berdusta atas nama Nabi SAW. Awalan, yudhkar qawlan, wa huwa haqiqah laysa minal ahadith, wa qala anna hadha hadith. Yang pertama adalah seorang mengatakan satu ucapan, lalu dia bilang ini hadis dari Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Kalau ditanya riwayatnya, dia pun tidak tahu siapa yang meriwayatkan. Karena tidak ada yang meriwayatkan. Ketika seorang mengatakan rawinya adalah fulan, padahal dia tidak mengatakan, maka dia akan dihujat di akhirat. Karena rawi tadi tidak pernah mengatakannya. Misalnya contoh, ada yang tersebar di kalangan kita, misalnya i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya, beramalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah engkau akan hidup, akan meninggal besok. Dikatakan ini hadis. Pertama, ini bukan hadis. Dan ini tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW. Kalau kita katakan hadis riwayat Bukhari, maka Imam Bukhari akan menolak dan dia akan mengatakan, saya tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Kalau kita ini kan misalnya ujungnya ke Abu Hurairah akan menolak. Nah, dia akan mengatakan, ma sami'tu min Rasulillah hadzal qaul. Saya tidak pernah mendengar ucapan ini dari Nabi. Oleh karena itu, kalau itu bukan hadis, maka jangan dibilang hadis. Terlebih lagi sekarang banyak tersebar beberapa hadis palsu, bahkan la aslalah. Hadisnya tidak ada asalnya. Misalnya seorang awal penciptaan adalah nurnya Muhammad SAW, padahal tidak ada riwayatnya. Atau yang lain lagi mengatakan, misalnya tadi ya, an-naumu ibadah dalam masalah saum. Ada lagi yang dia berjualan sesuatu kemudian dicari hadisnya sehingga dijadikan sebagai alat untuk berbisnis. Ini juga tidak pernah dicontohkan. Itu yang pertama. Bukan hadis, dinisbatkan hadis, maka diancam dengan hadis ini. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Yang kedua adalah hadisnya sahih, tetapi maknanya diselewengkan. Contoh misalnya, sataftariqu ummati ala salasina wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahid. Akan terpecah umat ini jadi 73, yang 72 ke neraka, yang 1 di surga. Lalu dia menafsirkan sendiri, yang ke surga adalah kelompok saya saja, yang lainnya neraka. Ini juga berdusta atas nama Rasul SAW. Dan yang ketiga, kata beliau, bentuk ketiga adalah seseorang mencantumkan hadis yang sahih, kemudian maknanya juga sahih, tapi tujuannya untuk dunia, dan ini pun bisa masuk kategori man kadzdzaba alayya muta'ammida dan seterusnya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, dikhawatirkan bagian ketiga ini banyak menimpa kita. Menyampaikan hadisnya sahih, tapi sebetulnya tujuannya bukan menyebarkan ilmunya, tapi ada tujuan lain dari dunia, dan ini kita khawatir termasuk kepada man kadzdzaba alayya muta'ammida. Dan para sahabat menyampaikan hadis tidak ada tujuan lain kecuali untuk ilmu dan amalan tentunya. Menyelamatkan manusia dari kesesatan, disampaikan hadis. Karena itu mudah-mudahan 3 makna ini
bisa menjadikan pegangan untuk kita sekalian. Dan bagian akhir sekali untuk pertemuan kita di pagi hari ini, beliau memberikan penjelasan tentang bab an-nahyu anil hadithi bi kulli ma sami', bab larangan untuk menyampaikan semua apa yang dia dengar. Salah satu riwayatnya adalah hadatsana Abdullah ibn Mu'ad al-Anbari, hadatsana Abi, hadatsana Muhammad ibn Musanna. Muhammad bin Musanna itu juga termasuk riwayat yang banyak diambil Imam Muslim, sama dengan Zuhair bin Harb. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Syu'batu an Khubayb an Abdurrahman an Hafiz an Asim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dia itu dianggap berdusta kalau dia mengucapkan, dia mengatakan semua yang dia dengar. Cukup seorang dianggap berdusta ketika dia mengatakan seluruh apa yang dia dengar. Jadi setiap kita harus menyeleksi apakah yang kita dengar ini sahih. Kalau sahih baru disampaikan. Kalau itu dalam keadaan tidak sahih atau belum tahu, maka jangan disampaikan. Kecuali ada riwayat misalnya tentang kisah Bani Israel, dibolehkan disampaikan kalau tidak bertentangan dengan ayat Quran dan juga artinya di Quran dan hadis tidak bertentangan, maka boleh disampaikan. Walaupun itu kisah Israelian. Adapun habar-habar yang lain, ya kalau belum jelas maka jangan disampaikan. Dan Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia mendengar seluruh yang dia dengar disampaikan kepada orang lain. Oleh karenanya makna hadis ini adalah setiap kita jangan sampai menjadikan sebab seseorang dia dianggap sebagai pendusta karena dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Kalau yang dia dengar seluruhnya sahih, maka silakan dan itu bagus. Dan hari ini muskilah kita, kadang kita lebih percaya kepada surat kabar, kepada habar di WA dan yang lain, daripada beberapa yang ada yang datang dari Nabi SAW. Ini musibah. Ya. Atau yang kedua, seorang kadang justru meragukan dengan alasan dia mendahulukan akalnya. Masa Nabi bolak-balik di langit katanya. Ya, padahal Allah tahu kekuatan atau kemampuan umat Muhammad SAW. Masa Nabi bolak-balik dari 50 jadi 40 jadi 30 sampai jadi 5 waktu salat. Kalau riwayatnya sahih, maka kita iman. Dan jadi muskilah kita hari ini adalah kadang penolakan karena akal, seperti hadis Zubab, hadis lalat ditolak karena akal, atau kadang-kadang seorang dia itu karena kebodohan. Maka dari itu, mudah-mudahan ini muqaddimah paling tidak bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk di hadis yang pertama dari kitab Sahih Muslim, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Apakah ada sesi tanya jawab Ustaz buat kajian pagi hari ini Ustaz? Ya, boleh 1 atau 2 maksimalnya. Ya, bagi jamaah yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini, jika ada yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung, bisa dipersilahkan. Ustaz, ini anak yang bertanya Ustaz. Ya, silakan. Terkait kita dalam membaca hadis Ustaz, bagaimana cara itu kita membaca hadis Ustaz? Apakah perlu baca dengan seperti baca Al-Quran Ustaz, baca tajwidnya atau membaca ta'awud sebelumnya? Dan yang kedua, ketika kita ingin menghafal hadis, batasan minimal apa Ustaz hadis yang bisa kita hafal Ustaz? Misalkan apa baca dengan perawinya dan sebagainya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bagus Masya Allah. Pertama hadis, dia adalah kalamullah, ucapan Allah, tapi keluar dari mulut Nabi SAW. Jadi sigotnya, kalimatnya dari Nabi, isinya dari Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang pertama. Sehingga menolak satu hadis yang sahih, sama dengan menolak hadis secara keseluruhan, dan itu sama dengan menolak firman Allah. Yang kedua, membaca hadis tidak seperti membaca Quran, karena dalam hadis aslinya tidak pakai tajwid. Tajwid itu digunakan untuk Al-Quran. Jadi kalau kita membaca misalnya an Muawiyah, boleh. Tidak ada
gunnah. Kalau dalam tajwid kan Muawiyah. Jadi untuk hadis tidak mengapa. Jika seorang mau pakai, itu pun dibolehkan, tetapi bacaan tajwid dia untuk Al-Quran. Salisan, untuk lahan. Membaca hadis apakah sama dengan membaca Al-Quran? Ada misalnya Asim, bacaan qiraahnya Asim dan yang lain. Tentu hadis tidak. Tapi kalau dalam beberapa penjelasan matan talabil ilm, ketika menghafal matan dan yang lain, boleh seseorang mengatakan, misalnya dengan lahjah seperti ini. Misalnya, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin radhiyallahu taala anhu wa arda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu modelnya. Ada jaiz, dibolehkan. Dan begitu juga yang lain tidak perlu dengan ta'awuz, tetapi sebagian ulama menyebutkan membaca hadis pun kalau mungkin dalam keadaan wudu lebih baik. Adapun ta'awud untuk membaca ayat, karena Nabi mengatakan fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Kalau engkau baca Quran, mulailah dengan ta'awud. Kemudian hadis juga jangan dibawa ke kamar mandi, dan itu termasuk bagian yang salah ya, karena bentuk ihtiram kita kepadanya. Dan sekali lagi bahwa kalau Quran seluruhnya mutawatir, kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Makanya perangkat-perangkatnya adalah kita harus belajar juga mustalah hadis, dan termasuk juga kalau mungkin dan boleh setiap kita berusaha untuk belajar misalnya tadi usul tafsir. Kemudian kalau Al-Qur'an ya, kalau hadis nanti asbabun nuzul dan seterusnya. Oleh karena itu syarat minimal kita harus mempelajari hadis dan syarahnya, dan termasuk juga fawaidnya. Oleh karena itu kalau boleh saya menyarankan, kalau kita beli kitab atau buku, pertama penulisnya jelas ya. Siapa katib atau mu'alifnya. Yang kedua, ada syarahnya. Ya, syarahnya itu ada. Yang ketiga, ada tahqiq dan takhrij. Hadisnya itu sahih atau tidak. Tahqiq adalah menjelaskan sahih atau tidaknya. Takhrij dikeluarkan di mana hadisnya. Nah, oleh karena itu seorang tidak cukup dengan tarjamah. Dan kalau boleh saya ikut menyarankan jangan terbiasa senang memberi yang tarjamah. Tapi senangilah memberi yang aslinya. Terjemah hanya membantu saja. Makanya Imam Malik mengatakan, la ta'khudul ilma bil musaffi wa la ta'khudul Qur'an min mushafi. Janganlah mengambil ilmu dari orang yang hanya membaca beberapa lembar, dan jangan juga mengambil ilmu tentang Quran dari orang yang hanya membaca Quran terjemah, atau ya mengambil ayat ini dijadikan dalil tanpa melihat tafsirnya. Jadi termasuk juga beliau mengatakan jangan mengambil dari yang belum bisa berbahasa Arab, karena sangat mungkin banyak kesalahan. Tapi intinya, ala kuliah setiap kita sedang belajar, tak ada di antara kita yang punya kelebihan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan pintu ilmu untuk kita sekalian, sehingga kita termasuk orang yang cinta kepada ilmu dan dimudahkan untuk mendapatkannya. Saya kira demikian, Allahu a'lam. Masih bisa satu lagi berarti Ustaz, terakhir Ustaz. Ya, boleh satu lagi. Ya, dari jamaah yang sudah bergabung mungkin ingin bertanya mengenai materi atau mengenai tentang hadis atau sebagainya, bisa silakan. Ustaz ini belum ada yang bertanya, tapi ini mungkin bisa pertanyaan terakhir, dan setelah itu bisa Ustaz tutup Ustaz. Ustaz, kita kan akan mempelajari kitab Sahih Muslim ini Ustaz. Yang tadi Ustaz bilang di buku tersebut ada sekitar 3033 hadis Ustaz. Nah, ini bagaimana sih tipsnya buat kita yang mungkin banyak yang pemula Ustaz, untuk mungkin cara mencatat dari materi yang disampaikan ini, nanti mulai dari hadis 1 sampai dengan hadis yang ke 3033 itu minimal yang dicatat itu apa aja Ustaz? Apakah dari bentuk hadisnya juga, dan dari sisi nanti faedah-faedahnya itu apa aja Ustaz? Nanti jadi biar modal kita untuk pertemuan berikutnya untuk mempersiapkan mencatat dari hadis-hadis yang nanti akan disampaikan Ustaz. Ya, bagus ya. Beliau ketika menyampaikan hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim ini, pertama beliau menjanjikan, Syekh Abdul Walid janjikan ada Sahih Bukhari dan Daurah 1,5 bulan minimal ya di Sudan waktu itu. Jadi ala kulli hal kitab ini diselesaikan dan 1 hari belajarnya sampai 15 jam waktu itu ya. Dan
Memang begitulah ilmu, tidak bisa didapat dengan santai, apalagi dengan disambi dan seterusnya. Tapi dia butuh keseriusan. Nah, kalau kita hitung-hitung kalkulasi matematika, kalau satu kali pertemuan 10 hadis, tinggal dibagi saja. Berarti membutuhkan 300, kira-kira 3 kali pertemuan. Kalau satu pertemuan 10 hadis, ya kan? Kalau itu dibagi lagi, maka itu masih puluhan tahun ya. Kayaknya tidak mungkin umur kita cukup. Nah, ala kuliah yang terpenting, jangan pernah mengatakan kapan selesainya. Tapi yang penting kita mulai, dan yang penting lagi, pertama adalah rawi. Kalau bisa kita tahu siapa rawi-rawinya dan kita tahu sejarah hidupnya. Dan itu hak mereka untuk disebutkan dan kita baca ya. Yang kedua, matan hadisnya. Ya, kalau mungkin kita menghafalnya. Dan yang ketiga tentu yang syarahnya. Syarah dari matan ini juga penting dan itu bisa menghindar dari kesalahan. Dan yang keempat adalah fawaid. Itulah yang usahakan kita catat. Jadi pertama adalah tentang rawi, yang kemudian syarah rawinya kalau ada terjemah. Kemudian berikutnya ya terjemah rawi itu misalnya tadi ya Umar bin Khattab, siapa dia? Oh, dia Khattani Aswadan. Dia masuk Islamnya begini, kemudian meninggal dalam keadaan demikian. Jadi dengan kita tahu rawi, kalau kita membaca hadis kita ingat, misalnya antum dan saya sekarang, kita baca innamal a'malu binniyat. Yang kita tahu hadis ini kan cuma terjemah atau kadang-kadang terjemah dan syarahnya. Tapi kita kadang lupa siapa rawi yang meriwayatkan. Kalau sahabat, kalau membaca hadis, mereka ingat seperti Ibnu Umar. Nabi waktu mengatakan, Nabi dalam keadaan berdiri, sampai di kalimat ini demikian. Sampai ada riwayat misalnya, Nabi datang ke kuburan, kemudian Nabi duduk, fajalasna haulahu, rafa'a ra'sahu wa qala sallallahu katanya. Jadi begitu, baru hadis yang disebutkan, Nabi disebutkan kriterianya, penjelasannya, Nabi duduk, Nabi membawa tongkat kecil dituliskan di atas tanah, farafa'a ra'sahu, lalu Nabi mengangkat kepalanya, baru Nabi mengatakan hadisnya. Jadi itu berarti detail. Dari sini menunjukkan kita kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Jadi itu diantara manfaatnya. Dan intinya, matanya, kalau kita mau hafal, lebih bagus. Kalau dengan rawinya, lebih bagus lagi. Makanya perlombaan hadis yang 500 hadis yang di Madinah itu umumnya dengan rawinya. Ya, ala kulihal minimal kita tahu hadis ini ada dan sahih, kemudian kita amalkan setelah kita pahami dengan benar pemahaman yang sahih. Mungkin itu yang sangat penting ya. Dan mudah-mudahan ini aja yang bisa disampaikan ya. Kayaknya waktunya sudah habis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas mukadimah dari kitab Sahih Muslim yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan banyak umur kepada kita untuk sama-sama belajar untuk menyelesaikan kitab Sahih Muslim ini, dan kita doakan semoga Ustaz Haris Budiatna juga dipanjangkan umurnya dan selalu dijaga oleh Allah, diberi kesehatan agar bisa menyampaikan kitab Sahih Muslim ini. Dan terakhir, Ana ingatkan insya Allah pada hari ini ada kajian Ustadz Haris di Puldapi TV yang insya Allah akan disiarkan melalui YouTube Haris Budiatna Official dan Instagram Haris Budiatna Official. Dan kajian ini akan dimulai pada pukul 13.00 atau jam 1 siang sampai jam 2 siang. Yang insya Allah pembahasannya akan membahas tentang kitab Sahih Bukhari, syarah kitab Fathul Bari yang baru masuk hadis-hadis awal tentang turunnya wahyu di Gua Hiro. Jadi bagi jamaah yang ingin mengikuti kajiannya bisa menyaksikan kajiannya melalui YouTube maupun dari Instagram. Mungkin itu aja yang dapat Ana sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.